Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya, bagi saudara yang baru kali ini bertemu dengan YouTube saya ini, atau mungkin saudara sudah mengunjungi beberapa kali tapi belum sempat untuk subscribe, jangan lupa untuk subscribe video ini supaya YouTube ini makin berkembang. Dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, serta untuk share kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin supaya ini makin berkembang, dan itu akan makin membuat saya bersemangat untuk makin memperbesar acara ini. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan acara ini dan iman saudara merasa terbangun, dan saudara ingin membantu pelayanan ini supaya makin besar, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara melalui akun Bank Mandiri saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Awen Sol dari Papua Pegunungan. Shalom, selamat pagi Rama Episkop. Saya mau bertanya. Selamat pagi, shalom. Pertanyaan saya di sini adalah dalam Tritunggal itu, Allah yang Esa, yaitu Bapa, mempunyai firman dan rohnya yang sejak kekal berada satu dengan Bapa dan keluar dan diutus oleh Bapa. Dari ketiga pribadi hipostasis ini, kalau sudah pribadi, kalau hipostasis ya, jangan ditumpuk, bukan pribadi hipostasis. Ya, dari tiga hipostasis ini, saya sedikit kurang paham tentang Roh Kudus, Roh Allah yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu, pasal 4 ayat 5, pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 6. Bunyinya, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala di hadapan takhta Allah. Takhta itulah ketujuh roh Allah. Jadi menjadi pertanyaan saya adalah, ketujuh roh Allah ini Roh Kudus atau roh yang lain? Karena saya membaca dan merenungkan bagian ini seolah-olah Roh Kudus itu ada 7. Jadi saya minta pencerahan dari Romo Episkop. Jika dalam pertanyaan saya begitu kurang jelas, mohon maaf. Baik saudara Awen Sol, sebaiknya kita baca saja dari Wahyu 4 ayat 5 dari Alkitab. Mari kita baca. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Yes. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sudah, pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terima kasih. Allah itu satu, roh yang ada di dalamnya juga satu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, di dalam Bapa ini terdapat rohnya itu. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oke. Jadi roh Allah ada di dalam diri Allah. Ya, sama seperti rohnya manusia ada di dalam manusia. Karena roh Allah itu satu, maka Allah itu satu, yaitu Bapa, maka rohnya juga satu di dalam dirinya itu. 1 Korintus 12 ayat 4.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi satu roh. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi roh yang sama. Semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi tidak ada banyak roh, tidak ada roh yang lain. Hanya roh yang satu dan yang lama. Kenapa ada 7 roh? 7 itu angka sempurna. Berarti dengan disebutkan 7 roh dari roh yang satu tadi, tapi disebut 7 roh, itu melambangkan kesempurnaan daripada roh Allah yang satu ini, sebagaimana Allah itu sendiri adalah sempurna. Tetapi ini juga simbol daripada 7 karunia kebajikan yang diberikan oleh roh Allah melalui Mesias. Kita baca di dalam Yesaya 11. Yesaya pasalnya yang ke-11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, Isai adalah orang tua Daud. Nah, ternyata Isai tinggal tunggulnya. Kalau pohonnya tinggal tunggulnya udah terpotong. Tunggul ini apa? Tunggul ini tonggak. Nah, dari tonggak yang mati, artinya dari kerajaan Daud yang sudah hancur, akan tunas tumbuh. Itulah Mesias yang akan datang. Dan itulah Kristus. Akan tumbuh dari tunggul Isai yang sudah mati ini. Terus? Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, karena ada taruk. Taruk itu adalah ya kuncup yang muda akan tumbuh. Jadi kalau orang-orang berpikir bahwa kerajaan Daud sudah habis, tidak mungkin tumbuh lagi, dan keturunan Isai bapak Daud ini sudah tidak akan muncul lagi, tetapi ternyata dinubuatkan akan tumbuh, dan tumbuhnya itu adalah dalam diri Yesus Kristus, dalam diri Mesias. Nah, taruk atau tunas yang tumbuh ini nanti ayat selanjutnya, roh Tuhan. Nah, di atasnya ada roh Tuhan, satu, akan ada padanya. Roh Tuhan akan ada padanya. Terus? Roh hikmat. Roh hikmat, 2. Dan pengertian. 3. Roh pengertian, terus? Roh nasihat. Roh nasihat ada 4. Dan keperkasaan. Roh perkasaan. Roh pengenalan. Roh pengenalan akan Allah. Dan takut akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan. Terus kan? Iya, kesenangannya ialah takut akan Jadi Tuhan. Ada 7 ini. Ada 7 sifat kebajikan roh yang akan muncul dari Mesias, yang ada pada Mesias. Oleh karena itu dikatakan bahwa di dalam ayat yang keberapa tadi, ayat yang ke pasal yang ke-5 ayat 6, Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Inilah Mesias yang digambarkan sebagai seekor anak domba. Terus? Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, itulah lambang daripada karunia kebajikan daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri Mesias. 7 roh Allah. Kita baca juga pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah. Firman Dia, yaitu Mesias, yang memiliki 7 roh Allah, yaitu yang memiliki 7 kebajikan yang berasal dari roh Allah. Pasal 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Ya, jadi 7 roh Allah digambarkan ke 7 obor,
Karena itu melakukan karunia kebajikan yang berasal dari energi ilahi itu sendiri. Jadi 7 roh Allah ini merupakan simbol daripada karunia kebajikan daripada roh Allah yang ada di dalam Mesias. Tetapi ini juga menunjukkan kesempurnaan daripada roh itu. Tapi roh Allah itu sendiri hanya ada 1, bukan 2, bukan 3, bahkan bukan 7. Kita baca lagi dari 1 Korintus 12 ayat 4 tadi. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, dari roh yang satu dan yang sama. Demikianlah saudara Awen Sol jawaban dari saya, semoga jelas dan tidak bingung lagi. Tuhan memberkati. Shalom.